Ustadz Satria Habibi. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum? Alhamdulillah Ustadz. Ini udah hampir 1 bulan ya Ustadz ya. Kita nggak ketemu ya. Iya, Masya Allah. Iya nih Ustadz. Hari ini di podcast setelah hampir 1 bulan ini kita kembali lagi. Ada sesuatu hal yang itu mungkin yang selama ini jadi pertanyaan buat saya Ustadz. Dan mungkin juga teman-teman di luaran sana juga banyak yang menanyakan, banyak juga pro kontra. Yaitu seputar bid'ah Ustadz. Nah bid'ah. Banyak yang mungkin orang tahu praktek-prakteknya aja. Tapi nggak tahu bid'ahnya tak asalnya dari mana. Iya kan? Nah dan juga di saat orang yang paham, misalnya orang yang tahu ini bid'ah, tapi karena dia cuma tahu prakteknya aja kalau itu tuh bid'ah, tapi nggak tahu maksud apa bid'ah itu definisinya apa, jadi dia nggak bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, bid'ah itu sebenarnya apa sih Ustaz? Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Bid'ah ini salah satu kalimat yang ada beberapa orang alergi mendengarnya. Iya kan ya? Iya Ustaz. Jadi kalau sudah dengar bid'ah itu panas telinganya. Iya, jadi apa namanya, malas sekali dengar kalimat bid'ah. Kalau bisa nggak temenan kalau udah nyebut bid'ah ya Ustaz ya. Iya, subhanallah. Padahal kalimat ini bukan hal sesuatu yang baru sebenarnya. Sudah ada ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Iya Ustaz. Dalam sebuah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disebutkan, bahkan para sahabat-sahabat, para ulama-ulama salaf itu sudah menyebutkan kalimat-kalimat bid'ah. Jadi lantaran aneh itu karena mungkin pertama kita nggak pernah mendengarnya. Iya Ustaz. Kemudian kedua, kalimat ini banyak membatalkan atau menentang beberapa praktek-praktek atau beberapa tradisi-tradisi yang bertentangan di kalangan masyarakat tertentu. Akhirnya ya bid'ah ini sesuatu momok yang menakutkan gitu loh kalau orang sudah bilang bid'ah. Ya, banyak menentang kebiasaan yang udah dilakuin dari dulu-dulunya Ustaz ya. Jadi kalau kita mau merujuk ke pengertian bid'ah itu bisa dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syar'i atau secara istilah. Iya Ustaz. Nah, kalau bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu pengertian dari bahasa. Secara bahasa. Iya Ustaz. Itu secara umum. Jadi apapun yang ada yang dibuat baru dan tidak ada contoh sebelumnya itu semuanya bisa dimasukkan ke dalam kategori bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Iya. Jadi harus dipahami dulu 2 pengertian ini yang berbeda, yang satunya secara bahasa, yang satunya secara istilah. Nah, dan tidak bisa kadang ada yang di dalam agama kita ini hukum-hukum tertentu tidak diambil dari pengertian secara bahasa, tapi diambil dari secara istilah. Ya, ada juga yang cuman dari bahasa aja Ustaz ya. Ya, jadi harus kita pahami di sini. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard. Allah berfirman, Badi' itu artinya Allah menciptakan langit dan bumi. Badi'. Kata bid'ah. Badi'. Allah menciptakan badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi ini sebelumnya kan tidak ada contoh. Allah tidak merujuk kepada sesuatu tertentu dalam menciptakan langit dan bumi. Artinya sesuatu yang baru. Ya, penciptaan langit dan bumi itu adalah sesuatu yang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Iya. Jadi kalau dari sisi bahasa kan sudah masuk di situ.
Artinya sesuatu yang Sesuatu yang baru, yang Iya, tidak ada paham, Ustaz. tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, secara syar'i, ini banyak beberapa pengertian. Beberapa ulama memiliki definisi yang berbeda. Ya, ada yang mengartikannya khilaf as-sunnah, lawan daripada sunnah. Ada juga yang mengartikan bahwasanya sesuatu yang dibuat baru di dalam agama, ya, di dalam ibadah misalnya. Ada juga pengertian yang bagus dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wal bid'atu ma khalafat al-kitaba was sunnata wa ijma' salafil ummah min al-ibadati wa al-i'tiqadat. Kata beliau, bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah, tuntunan Rasulullah, dan menyelisihi ijma' daripada para sahabat, salaful ummah. Baik di dalam hal i'tiqadat, dalam keyakinan, ataupun di dalam hal ibadah. Nah, ini pengertian bid'ah secara istilah. Jadi sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang menyelisihi tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, begitu juga ijma' para salafus saleh, para salaful ummah dalam hal i'tiqadat, kepercayaan, keyakinan. Jadi jangan dianggap bid'ah itu hanya di dalam amaliyah saja, tapi di dalam keyakinan juga banyak orang yang berbuat bid'ah, yang berbuat melenceng, meyakini sesuatu hal yang baru yang itu tidak ada contohnya dari Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau Syekh Islam Ibn Taimiyah minal i'tiqadati wal ibadat, ya, bidah di dalam keyakinan, kepercayaan ataupun di dalam hal ibadah. Ya Ustaz. Berarti bid'ah ini dilarang ya Ustaz ya? Atau ada nggak Ustaz bid'ah yang itu diperbolehkan? Apalagi masa itu banyak orang-orang yang melakukan sesuatu yang itu kita kembali lagi ke definisi tadi, yang itu nggak ada dasarnya, nggak ada tuntunannya, sesuatu hal yang baru. Tapi ada nggak yang diperbolehkan Ustaz? Maksudnya banyak orang yang bilang ya nggak apa-apa lah, ini kan baik gitu. Nah, gimana Ustaz? Kita lihat dulu yang dimaksud itu baik itu seperti apa? Ya, kalau dalam hal agama tentunya nggak baik. Ya, dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan, praktek ibadah kita tentunya tidak baik kalau kita melakukan sesuatu hal yang baru. Karena kenapa? Itu kan sudah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tata cara beragama kita, tata cara beribadah kita, itu kan sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Iya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Selain itu Allah berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamamu, ya, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian, agamamu. Jadi al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan agamamu kata Allah. Sempurna. Yang namanya sempurna itu berarti tidak boleh lagi enggak boleh ditambah-tambah lagi, enggak boleh dikurang-kurangin juga dikurang-kurangi. Nah, itu dalam hal agama. Nah, adapun dalam hal dunia, dalam hal adat istiadat kebiasaan, ya silahkan tambah, terserah mau apa saja. Apalagi dalam hal dunia, teknologi kah, ilmu pengetahuan tentang apa gitu misalnya, yang sifatnya duniawi, itu nggak ada batasannya. Yes, kan ini orang kadang keliru kan. Itu juga jadi apa ya, jadi bahan buat mereka yang ya kalau nggak ada di zaman Rasulullah dulu, kalau di zaman Rasulullah tidak ada berarti kalau sekarang ada berarti itu bid'ah. Berarti kita nggak usah naik motor, kita naik onta aja gitu. Itu nggak ada hubungannya Ustaz ya. Banyak orang yang memahami seperti ini. Sehingga sampai ada orang bilang bid'ah, muka kamu tuh bid'ah juga katanya. Astagfirullahaladzim. Karena muka kita nggak ada gitu kan. Ini subhanallah, nggak paham pengertian bid'ah. Ya, yang nggak boleh itu di dalam agama. Kenapa? Menambah
itu haknya Allah dan haknya Rasulullah SAW dalam agama kita, dalam ibadah. Nah, Ustaz. Ya, terus ngapain? Jadi bahkan para ulama mengatakan kalau ada seseorang yang menganggap bahwasanya boleh menambah-nambah dalam hal agama meskipun dianggap baik, ya kan karena dalil mereka kan karena ini kan baik. Iya, Ustaz. Ya, Itu selalu, misalnya, kita kan melakukan ini niatnya baik dan tentunya perbuatannya juga baik. Ya, baik dari pandangan siapa? Iya, Ustaz. Ya, sisi siapa, dari sisi pandangan siapa menganggap hal itu baik. Ya, syariat ini Allah yang punya, Allah yang mengatur, yang kemudian Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi seakan-akan orang yang mengatakan ini kan baik, berarti ada sesuatu hal yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sesuatu yang baik dalam sebuah ibadah. Iya, sedangkan Allah sudah mengatakan hari ini setelah aku sempurnakan ya Ustaz ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Rasulullah. Nah, kalau mengatakan baik tidak ada habisnya. Kalau orang mengatakan ini baik, itu ibadah tidak akan ada habisnya. Dari zaman ke zaman pasti akan orang punya kreasi tersendiri. Oh nanti kayaknya generasi berikutnya ditambah lagi ibadah lain, tambah lagi ibadah lain. Padahal ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sudah ditentukan ketentuannya. Ya, ditentukan ketentuannya. Maka salah memahami kalau misalnya dikait-kaitkan tentang masalah duniawi misalnya. Hal-hal yang berkaitan tentang kemajuan teknologi. Ya, Nah, sampai tadi ada katanya gitu kan. Pakai unta aja nggak usah pakai motor. Rasulullah pakai unta hajinya kan. Dan segala macamnya. Ya tentu kita katakan ini salah dalam memahaminya. Rasulullah sendiri pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu dalam hal perkara-perkara dunia. Artinya tidak ada batasannya di dalam mengembangkan ya perkara-perkara dunia, teknologi ya dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam agama kan tidak bisa. Gitu loh. Jadi memahaminya yang salah. Ya, Yes. memahami yang salah dan repot kalau misalnya kita harus kembali kepada di zaman Rasulullah dalam hal dunia, ya nggak mungkin. Ya berarti ini semuanya bid'ah. Ya betul memang bid'ah tapi dalam sisi pengertian Bahasa. secara bahasa, ya secara bahasa. Tapi secara syar'i setelah istilah yang artinya adalah dalam hal beragama, dalam hal beribadah yang tidak boleh ditambah. Nah kalau misalnya kita berani menambah-nambah, berarti kita menuduh bahwasanya Rasulullah ya belum lengkap syariatnya disampaikan kepada kita. Iya. Nah ini juga nih Ustadz. Ini terkadang bid'ah ini ke Ustadz. Kan hal yang sangat terlarang ya Ustadz ya. Ya. Tapi ada beberapa orang-orang yang berdalir, maksud itu mereka yang masih melakukan karena ada beberapa guru mereka, beberapa dai-dai mereka itu yang mendukung dan mensupport bid'ah itu sendiri Ustadz. Jadi ibaratnya kita yang sudah tahu tapi karena tidak sekufu dengan guru mereka ya mau nyampaikannya juga mental Ustadz. Ya itulah ya pentingnya kita berguru dengan orang yang jelas ya. Yes. Ini adalah sebuah prinsip di dalam agama. Hendaknya kita belajar dengan orang yang betul-betul kompeten, yang jelas referensinya, rujukannya, caranya di dalam beragama, manhajnya harus kita pahami. Ya karena memang tidak dipungkiri kesesatan itu pasti ada. Kelompok-kelompok itu pasti ada. Sebagaimana Rasulullah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah daripada khulafa ar-rasyidin. Maka ya hendaknya kita belajar dengan orang-orang yang sekiranya berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita bisa bahasanya ini kita ini bisa mengetahui dari terkadang fitrah manusia itu kan baik ya. Yes. Pasti bisa menentukan oh ini baik, oh ini buruk. Ya. Terkadang kok ada hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan fakta di dalam amaliyahnya, dalam praktiknya. Kan bisa kita ketahui hal demikian dari
dari naluri kita sendiri. Ya artinya bahasan ini, kalau mau belajar itu ya setidaknya sedikit kritis lah. Iya. Harus agak kritis karena kan Allah memberikan kita pemikiran, memberikan kita akal kan untuk kita berpikir. Iya. Kalau Untuk ada kita menggunakan. yang di otak kita ngerasa aneh ya lebih baik dipertanyakan ya. Jadi harus cari bertanya. tahu ya Ustaz ya. Ya, makanya kan perintah bertanya Allah sendiri yang mengatakan, bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Apalagi dalam hal agama. Ya kalau ada hal-hal yang Anda tidak pahami, coba tanyakan dalilnya mana, referensinya dari mana dan seterusnya. Dalam hal agama kita ini kan sudah jelas referensinya Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' para salaf. Ya. Dan alhamdulillah sekarang apalagi di era modern seperti ini sangat bisa sekali untuk kita akses ilmu-ilmu meskipun dari lewat media sosial, internet dan seterusnya. Maka maksud saya hendaknya kita itu kritis sedikit di dalam beragama. Ya, bukan hanya sekedar sami'na wa ta'na kepada guru ya karena guru kan tidak mas'um ya, maksum tidak ada guru yang tidak ada punya salah. Ya, tapi yang tidak punya salah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pendapat yang sekiranya bahkan tidak sesuai dengan contoh apa yang dirasakan gitu. Ya sudah, setidaknya kan kita bisa kritis dan kita bisa mengetahui kebenaran itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui terus belajar dan belajar. Ya. Iya Ustadz. Jadi kalau nih Ustadz, kan nggak semua orang ya Ustadz, apalagi yang bisa kita kasih tahu gini Ustadz, yang bisa kita nasehatin. Kadang kita juga nasehatin, alah dikit-dikit bid'ah kok dikit-dikit gitu. Jadi itu kalau seandainya kita nggak antisipasi atau nggak cepat-cepat kita atasin, itu bahayanya apa sih Ustadz? Bid'ah ini Ustadz. Iya, subhanallah. Jadi bid'ah ini sebenarnya sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Karena kenapa? Tentunya akan merusak agama. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, siapa yang mengada-ngada di dalam perkara agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu tertolak. Ya, sebagaimana juga sabda lain, riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Muslim bahwasanya siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Jadi yang pertama bahayanya amalan kita tertolak. Kan begitu. Jadi ngapain kita beramal kalau toh ternyata tertolak? Alangkah ruginya. Ya, ibaratnya sama kayak udah capek kerja tapi nggak digaji ya Ustaz ya. Itu dia. Ya, itu dia. Apalagi nanti banyak riwayat juga menjelaskan tentang bahaya bid'ah itu. Yang pertama akan mengikis agama, mengikis sunnah Nabi. Lebih lagi nanti di akhirat akan diusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika nanti di akhirat kelak, ya Rasulullah akan memanggil umatnya untuk ikut mencicipi telaganya. Ya, telaganya yang ada di akhirat kelak. Tapi ternyata diusir orang-orang tersebut, ya, menjauh, diusir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ya. Jadi bahayanya beda. Jadi akan diusir nanti orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Padahal kalau di akhirat kelak itu sangat butuh sama Rasulullah, sangat butuh syafaatnya Rasulullah. Alangkah ruginya klaim kita di dunia ini cinta Rasulullah, tapi ternyata di akhirat tidak diakui disebabkan karena melakukan sesuatu hal yang sifatnya bid'ah. Dan subhanallah banyak asar-asar daripada para sahabat yang menganjurkan supaya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yes. Jadi bahayanya juga nih. Bahayanya tidaklah sesuatu bid'ah itu dikerjakan kecuali akan mengikis, akan menghilangkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah seorang salaf mengatakan, Hasan bin Atiyah pernah berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha." Kata beliau, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perbuatan bid'ah
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ya atau akan menghilangkan sunnah-sunnah yang semisal. Artinya bid'ah ini merusak sunnah. Padahal kan kita sudah disuruh untuk mengikuti sunnah, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fakta nggak sih? Fakta, Ustaz. Ya banyak orang yang masya Allah kalau bid'ah dihidupkan, tapi giliran sunnah dibenci. Kita katakan ini sunnah, itu kan cuma sunnah. Nah, iya kan begitu ya? Iya. Nah, contohnya maaf, kadang seperti apa ritual-ritual 3 hari, 7 hari. Yasinan lah Ustaz yang misalnya yasinan kadang. Ya biasanya ya di beberapa tempat itu ini dihidupkan setiap Jumat atau mungkin ada kematian, ada acara di rumah-rumah orang tertentu dia datangi antara maghrib dan isya. Tapi giliran untuk sholat isya mereka masih sibuk dengan acara-acara tersebut. Padahal kan yang seharusnya diutamakan itu adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi coba lihat. Yang tadinya bid'ah itu bisa merusak yang sunnah. Ini sudah yang wajib malah yang di. Iya. Ya giliran yasinan rame Ustaz. Giliran sholat nanti nggak ada jamaahnya. Ya itu makanya jadi luar biasa ya hal-hal seperti ini untuk kita pahami bersama. Dan tidak ada ketenangan yang lebih besar daripada kecuali ya mencukupkan diri kita terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana salah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah tuntunan Rasulullah SAW. Wa la tabtadi'u, dan jangan engkau mengada-ngada sesuatu hal yang baru dalam agama. Faqad kufitum, karena kalian itu telah dicukupkan dengan sunnah Nabi. Ya, betapa banyak sunnah Nabi yang tidak bisa kita kerjakan dalam sehari semalam. Iya Ustaz. Betul tidak? Iya. Yang udah paham pun belum tentu mampu mengerjakannya Ustaz ya. Yang ada saja nggak mampu kita kerjakan semua. Kenapa harus mengada-ngada sesuatu yang baru yang toh ternyata itu adalah sesuatu tidak ada tuntunannya. Tuntunan yang tertolak, ya, tidak ada pahalanya, bahkan nanti diusir oleh Rasulullah di akhirat kelak. Ya, jadi banyak sekali ancaman-ancamannya para orang-orang yang bersikuku dengan pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan bid'ah itu. Jadi ikuti sunnah, sudah selesai. Akan indah hidup ini insyaallah. Nah iya Ustaz, jadi kan udah jelas nih Ustaz, bid'ah itu kan sesat ya Ustaz ya. Maksudnya sangat terlarang dan itu gak ada tuntunannya. Nah ini gimana nih Ustaz? Kita menghimbau lah bahasanya, maksudnya tuh gimana caranya agar teman-teman kita tuh bisa mengerti gitu, maksudnya tuh oh ini ternyata nggak boleh lo dilakukan, atau ini sebenarnya nggak ada tuntunannya gitu Ustaz. Biar mereka menyikapnya itu memang secara benar gitu Ustaz. Gimana tuh caranya? Yang pertama tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Nah, Ustaz. Makanya di dalam salat kita kan selalu kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa saja? Dalam hal akidah, dalam hal beribadah, dalam hal muamalah, apapun itu, ya, mencakup segala seluruh aspek kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ya terus belajar, berusaha sembari meminta kepada Allah pintu hidayah, ya, tanpa ada tekanan-tekanan dari sekeliling kita. Misalnya kadang kan orang itu tidak bisa berlepas dari perkara bidah dikarenakan karena lingkungan. Iya Ustaz. Ya tentunya kita beribadah bukan untuk lingkungan kita, untuk Allah. Kita nggak beribadah karena mau membuat lingkungan kita itu baik sama kita. Ya memang tetap kita harus menjaga muamalah, tapi pada intinya ibadah itu kan untuk Allah. Maka harus berusaha bagaimana beribadah itu caranya juga dari Allah dan Rasulnya. Bukan dari faktor-faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan kita beribadah seperti ini, kita pun ikut-ikutan. Ini namanya nggak ada prinsip. Padahal kan sudah jelas. Prinsip kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi ya kiatnya adalah berdoa kepada Allah, minta betul-betul ikhlas, betul-betul minta yang benar gitu loh. Jadi tidak ada background latar belakang saya dari dulu begini. Coba betul-betul serius minta Allah, ya Allah,
saya meminta petunjukmu, ilhamkan kepada saya petunjuk ya agar betul-betul beragama ini dengan cara yang baik, yang benar, yang diridhoi, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah itu belajar, terus bertanya, dan hendaknya kita punya tadi saya bilang kritis sedikit. Ya, agama ini kan jelas tuntunannya Al-Quran. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya kita nggak paham, ada hal-hal yang mengganjal, ya tanyakan ada nggak dalilnya dalam Al-Quran. Apalagi menuntut ilmu itu wajib ya Ustaz ya. Apalagi menuntut itu wajib, makanya diwajibkan untuk menuntut ilmu supaya kita paham tentang perkara-perkara agama kita, supaya kita tahu bagaimana tata caranya beragama dengan baik dan benar. Ya, kan sudah ada dalilnya. Tinggal tanyakan saja mana dalilnya dari Al-Quran, mana dalilnya dari as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak cukup hanya bertanya dengan dalil, karena juga ada orang-orang sesat pemahamannya juga berdalilkan Al-Quran. Nah, kembalikan apakah betul pemahaman ini ya sesuai dengan pemahamannya para generasi terbaik sepanjang zaman. Siapa dia? Pemahamannya para sahabat tentunya. Kenapa harus merujuk kepada para sahabat? Karena Rasulullah yang memerintahkan sendiri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang merekomendasikan di dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang mereka hidup di zamanku. Jadi ya harus ke sana karena mereka yang pertama kali menerima wahyu, mereka yang pertama kali mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sudah generasi kesekian kalinya gitu loh. Ya, yang potensi untuk ya ditambah-tambah, untuk dikurang-kurangi kan begitu ya. Semakin jauh jarak zamannya akan berpotensi untuk ditambah-tambah. Maka tidak ada cara lain selamat. Bagaimana? Harus kita kembalikan kepada sumber asalnya. Ya, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar. Iya. Jadi intinya beribadalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Ustaz ya. Yang ya insya Allah itu yang bisa diterima gitu. Kalau nggak ada tuntunan, sedangkan yang ada tuntunannya aja, kalau kita melakukannya dengan kurang bersungguh-sungguh belum tentu diterima. Apalagi yang sama sekali nggak ada tuntunannya Ustaz. Insya Allah. Iya Ustaz. Udah panjang lebar Ustaz menjelaskan, Masya Allah. Akhirnya Alhamdulillah saya paham, dan insya Allah juga teman-teman di luar sana juga paham dengan apa itu bid'ah. Bagaimana cara menyikapi bid'ah, bahaya bid'ah itu apa. Syukran jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.